الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dengan hal tersebutlah kita harusnya bersemangat,
memaksimalkan setiap kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk senantiasa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Ta'ala, memaksimalkan setiap kesempatan kita untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Dan itulah seyogianya kehidupan yang sebenarnya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surah Al-Zariyat 56. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka ketika Allah Ta'ala memanggil kita untuk beribadah kepadanya, maka cepatlah datangi Allah Ta'ala untuk beribadah, karena itulah hakikat kehidupan kita. Dan tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas perjuangan beliau, cucuran keringat beliau, cucuran darah beliau. Beliau berjuang untuk menegakkan satu kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini, menegakkan agama Allah Ta'ala, agama Islam yang mulia ini. Maka kalau kita lihat Rasulullah SAW di dalam salatnya selalu meminta ihdinas siratal mustaqim, meminta jalan yang lurus kepada Allah Ta'ala di setiap waktu salatnya. Dan itu pun ya kita lakukan, kita meminta jalan yang lurus kepada Allah Ta'ala. Namun kita lihat Rasulullah SAW yang sudah dipastikan setiap doanya oleh Allah Ta'ala itu akan diijabah oleh Allah Ta'ala, akan tetapi dalam menjalankan, dalam menegakkan agama Islam ini, begitu banyak rintangan yang Rasulullah SAW terima, begitu banyak halangan, rintangan yang datang kepada Rasulullah SAW. Padahal Rasulullah SAW selalu meminta ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Akan tetapi kalau kita melihat ketika beliau berdakwah pada orang-orang ketika itu, apa yang beliau terima? Lemparan, cacian, makian. Disebut orang gila, disebut tukang sihir dan sebagainya. Itu rintangan yang disebut dengan ihdinas siratal mustaqim. Maka kalau kita memahami satu kalimat tersebut, ihdinas siratal mustaqim tersebut, maka ya, jalan yang lurus belum tentu mulus, jalan yang lurus belum tentu halus. Pasti di sana akan ada rintangannya, pasti akan ada tantangannya, seperti apa yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang dapat kita lakukan ketika cobaan demi cobaan datang kepada kita? Kita belum seberapa cobaannya dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berdakwah, kita tidak lempari batu. Ketika kita menyampaikan Islam, kita tidak dilempari kotoran oleh orang-orang. Kita tidak mendapatkan cacian, kita tidak mendapatkan makian. Namun yang menjadi cobaan kepada diri kita adalah hawa nafsu kita. Diri sendirilah yang menjadi tantangannya. Maka ini harus menjadi perhatian penting bagi kita. Ketika Allah Ta'ala memberikan kenyamanan hidup, keamanan hidup, apakah kita gunakan hal tersebut untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, untuk mendakwahkan agama yang mulia ini, atau tidak? Jika Allah memberikan harta yang banyak, apakah dengan harta tersebut kita telah beramal di jalan Allah Ta'ala? Apakah dengan harta tersebut telah kita infakkan di jalan Allah Ta'ala? Maka ketika kita diberikan cobaan, ada sebagian dari kita yang mengeluh dan mengeluh saja, bahkan sampai mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala tidak adil kepadaku. Dan hal tersebut telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Fajr ayat 15, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, فَأَمَّا الْإِنسَانِ إِذَا مَا بَتَلَهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ
fayaqulu rabbi akraman. Maka ada seorang manusia, apabila diuji kepada dia, Allah Ta'ala memberikan kemuliaan kepadanya, kenyamanan kehidupan, harta yang banyak, maka dia akan mengatakan, Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku, Allah sayang kepadaku, dan perkataan-perkataan yang baik lainnya, tanpa dia sadari bahwasanya Allah Ta'ala menguji dirinya. Mabtalahu, ibtalah, diuji orang tersebut dengan harta. Apakah dengan harta tersebut telah dia gunakan untuk membantu orang lain, menghidupkan anak yatim, diinfakkan di jalan Allah Ta'ala? Maka sesungguhnya dia sedang diuji oleh Allah Ta'ala. Namun ketika diuji tersebut dia gagal dengan ujian tersebut, maka Allah Ta'ala melanjutkan ayatnya, wa amma idza mabtalahu faqadaru alaihi fayaqulu rabbi ahana. Maka ketika dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan sebaliknya dari yang tadi, Allah batasi hartanya, maka dia akan mengatakan fayaqulu rabbi ahana, Robku telah menghinaku, telah mensusahkanku, menyusahkanku, dan sebagainya, umpatan demi umpatan kepada Allah Ta'ala, tanpa dia sadari bahwasanya dia telah diuji oleh Allah Ta'ala dengan kekurangan harta, yang mana tadi awalnya dia diberikan harta, dia tidak lolos dengan ujian tersebut. Lalu Allah memberikan ujian yang sebaliknya dengan kekurangan harta. Lalu dia pun tidak lolos dengan ujian tersebut. Maka sesungguhnya dia adalah orang yang mempunyai penyakit hati. Maka Rasulullah SAW memberikan anjuran kepada kita untuk senantiasa menyucikan jiwa kita, dan ini sesuai dengan apa yang telah Allah Ta'ala perintahkan di dalam surat Asy-Syams, bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, telah kami ilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha, jalan kejahatan, jalan keburukan, wa taqwaha, juga jalan kebaikan. Maka kita memilih mana yang akan kita lalui. Allah telah memberikan kita dua jalan, dan kita yang memilih apakah kita akan memilih jalan taqwa atau sebaliknya. Maka ketika kita memilih jalan kebaikan, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira. Allah Ta'ala melanjutkan ayatnya, qad aflaha man zakkaha, sungguh sangat beruntung orang yang mensucikan jiwanya, yang memudahkan jiwanya untuk senantiasa menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Maka dia adalah orang yang paling beruntung. Aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang berusaha untuk mensucikan jiwanya, tidak ada keraguan di dalam hatinya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Ta'ala, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada keraguan sedikit pun, dan tidak ada sangkaan buruk sedikit pun kepada Allah Ta'ala. Namun sebaliknya, waqad khaba man dassaha, sungguh Allah Ta'ala, khaba, rugi, sungguh rugi, man dassaha, orang yang senantiasa mengotori jiwanya. Itu tadi dengan apa? Umpatan-umpatan, dengan sangkaan-sangkaan buruk, dengan keluhan-keluhan yang keluar dari diri kita.
Atas apa? Hawa nafsu kita sendiri. Itulah cobaan kita dalam menjalankan agama ini. Maka senantiasa kita untuk mencucikan jiwa kita. Jangan sampai kita mengotori jiwa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka sungguh rugi ketika kita mengotori jiwa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Yang mana Allah Ta'ala sendiri bersumpah dengan jiwa yang telah Allah Ta'ala ciptakan. Wan nafsi. Di sini disebutkan wawanya waw qasam, waw sumpah. Allah bersumpah dengan jiwa yang telah Allah Ta'ala ciptakan, yang diberikan kepada setiap manusia. Maka dengan jiwa yang telah Allah berikan ini, yang mana Allah Ta'ala bersumpah dengannya, yang mana ketika Allah bersumpah dengan ciptaannya tersebut, maka di situ ada keagungan. Maka dengan hal tersebut kita gunakan dengan sesuatu yang kurang baik, maka tidak. Kita gunakan dengan sesuatu yang sangat-sangat baik. Kita maksimalkan dengan sesuatu yang sangat baik. Maka itulah bentuk kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ingat, setiap kehidupan kita itu adalah ujian. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Ta'ala yang menciptakan kematian, menciptakan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, menguji kalian semua. Menguji kita semua sebagai hambanya Allah Ta'ala, ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik amalannya? Siapa di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala? Maka dialah orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Maka kembali lagi takwa. Dan takwa tidak akan dapat kepada kita kecuali hati kita sudah bersih. Takwa tidak akan datang kepada orang yang hatinya kotor. Maka ketika hatinya kotor, maka takwa tidak akan datang kepada kita. Maka itulah orang yang paling rugi. Maka senantiasa kita berdoa kepada Allah Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka ketika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, Allah memberikan beribu-ribu nikmat, berlipat nikmat, kenikmatan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Ibrahim ayat 7, "Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ingatlah ketika Allah memaklumkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, menikmati kehidupan ini dengan menjalankan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, la azidannakum, maka Allah Ta'ala akan memberikan beribu-ribu kenikmatan, berlipat-lipat kenikmatan kepada kita dalam beribadah, dalam menjalankan kehidupan. Namun apabila sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita kufur dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh ingat, azab Allah begitu pedih. Maka kembali khatib mengingatkan agar senantiasa kita membersihkan jiwa kita. Maka dengan hati yang bersih, jiwa yang bersih, maka ketakwaan akan datang kepada kita. Maka kita akan senantiasa terlingkupi, dilindungi oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kembali khatib berwasiat agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala, melindungi diri kita, membersihkan jiwa kita dalam rangka menjalankan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Maka setelah kita menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala, membersihkan jiwa kita dari setiap apa yang mengotorinya, maka sungguh Allah Ta'ala memberikan keberuntungan kepada kita yang sangat-sangat luar biasa. Maka oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan kepada kita, agar kita senantiasa istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya musrifal qulub sarif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ansuril muslimina wal muslimati fi kulli makan waz zaman. Allahumma ansuril muslimina wal muslimati fi Filastin. Allahumma ansurhum minal qaumil kafirin. Allahumma ansurhum minal yahudi mu'tadin. Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum, Allahumma ansurhum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.